Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kajian hati, weekend ini kajian hati kembali lagi di hadapan pemirsa. Dan tentu saja kami selalu hadir untuk bisa berbagi cerita, mendengarkan nasihat dan mendengarkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan langsung kepada Ustadz kesayangan kita, ada Ahilman Fauzi. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali AA hadir dalam keadaan yang sehat ya Ayah. Dan tema kita untuk episode kali ini adalah jagalah dalam bertutur kata sebab hati bisa terluka karenanya. Masya Allah. A, berkaitan dengan tema yang kita hadirkan di episode ini, mangga A langsung dibuka tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jagalah dalam bertutur kata sebab hati bisa terluka karenanya. Kalau kita tidak pandai menyusun kata-kata yang baik, bisa jadi kata-kata kita membuat orang sakit. Iya apa iya? Ya. Ada istilah satu peluru hanya bisa menembak satu kepala. Tapi satu kata yang keluar di lisan kita bisa menyakiti banyak hati dan bisa menyakiti banyak kepala. Betul? Maka Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik itu adalah perintah dari Allah. Maka hati-hati dengan lisan, karena selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung saat dia menjaga lisannya. Dan ternyata kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau lihat hati seseorang itu baik atau tidak, lihat apanya? Lisannya. Dengar apa yang keluar di lisannya. Ibarat teko. Teko itu hanya mengeluarkan isi tekonya, betul? Kalau di dalam tekonya kopi, yang keluar kopi. Kalau yang di dalam itu teh, yang keluar teh. Tapi mohon maaf, kalau yang di dalam itu air comberan, maka yang keluar pun juga air comberan. Betul? Belajarlah untuk menata kata agar setiap kata-kata yang keluar di lisan kita tidak membuat orang lain sakit hati dengan perbuatan kita. Termasuk juga mohon maaf, bukan hanya kata-kata di lisan, tapi kata-kata di ketikan kita. Betul? Kata-kata di tulisan kita. Karena sekarang mungkin lisannya gak bicara, tapi komennya. Aduh, netizen ya A ya. Maka hati-hati. Kadang kita ini mohon maaf ya, ada berita apa, komennya nyakitin orang. Betul? Mungkin kita yang nulis, gak apa-apa kali A. Kalau orang bacanya gak enak, kebawa kepikirannya, ujungnya prasangka, ujungnya benci, mohon maaf. Boleh jadi kita yang berkata-kata buruk di komen itu punya dosa jariah. Kenapa? Karena selama komen itu dibaca dan orang sakit dengan komenan kita, bahkan orang jadi terhasut gara-gara komenan kita, maka selama itu berjalan dosanya terus ada untuk kita. Islam mengajarkan kepada kita saat bertutur kata setidaknya ada 3. Yang pertama, berkatalah yang sadida, yang benar. Jangan ngomongin sesuatu yang hoax. Apa? Yang hoax. Jangan ngumbar fitnah, jangan suka gibah, jangan suka menyampaikan sesuatu yang bukan fakta sebenarnya. Karena boleh jadi itu buah dosa yang akan terus datang kepada kita. Qaulan sadida, berkata yang
benar. Yang kedua, qaulan ma'rufa, berkata yang baik. Kalau nggak jadi manfaat, nggak usah. Kalau nyakitin orang, nggak usah. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Betul? Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Dan yang ketiga, qaulan layyina, bicara yang lembut, bicara yang adem, yang tenang. Ibu hati-hati ya, bicara itu beda intonasinya, beda maknanya. Contoh, ini jambu monyet. Apa? Ini jambu monyet. Sekarang AA ganti, ini jambu. Tuh. Tuh kan, Bun, kenapa Tuh kan? disambung? Kenapa disambung? Kalimatnya beda atau sama? Beda. Sama. Cara Rasanya penyampaiannya beda ya. Beda. Kadang bunda di rumah suka begitu sama suami. Maksudnya bagus, tapi caranya salah. Makanya kata-kata itu ya sama tulisannya, beda intonasinya, bisa jadi beda rasanya. Maka tiga, qaulan sadida, bicara yang benar, qaulan ma'rufa, bicara yang baik, dan qaulan layyina, bicara yang lembut. Mudah-mudahan lisan kita terjaga, amin. Amin. Mudah-mudahan kata-kata yang keluar juga terjaga, amin. Amin. Dan mudah-mudahan tidak ada yang keluar di lisan ini kecuali semuanya mengantarkan pahala untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bunda, kajian hati. Menangkan. Langsung aja kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Fani, Fabriana dan juga Mas Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di kajian hati, seneng banget pengen berbagi cerita, pasti para bunda dan juga pemirsa pengen tahu cerita apa sih yang Fani bawa. Mangga silakan Fani. Mungkin dari awalnya pengenalan dulu kali ya, kita kenalan lagi. Nama aku Fani Fabriana, ini suami aku Zaki Badrudin, betul? Betul. Betul. Nah, kita menikah sudah berapa tahun? Ayo. 15. Bener, Jangan 15. sampai salah jawab, Mas Zaki. Iya. Alhamdulillah. Kita nikah udah 15 tahun, dikaruniai 4 anak. Merasa bersyukur banget, dikaruniai 4 anak karena aku sendiri terlahir dari tunggal ya, aku anak tunggal. Jadi sekarang punya anak 4 nih bener-bener pengalaman luar biasa secara physically, mentally, dan spiritually itu. Jadi banyak-banyak harus belajar juga buat aku karena aku ngerasa kalau pengen punya anak-anak yang hebat, yang soleh-soleha itu nggak bisa cuma nuntut mereka aja, tapi harus diusahain dari orang tuanya dulu gitu. Dan yang aku suka dari suami aku, dia orangnya dari dulu nggak pernah nuntut. Kayak misalnya aku sebenarnya suka masak, sebenarnya suka. Tapi dia tuh nggak pernah yang kayak tiap hari harus masakan kamu harus masak terus apa, enggak. Nah karena kayak gitu kebablasan, jadinya jarang. Jadi jarang masak. Iya, jadi jarang masak, maaf ya. Mungkin tarik sedikit ke belakang. Jadi ketika waktu itu Fani memutuskan untuk berhijrah menggunakan hijab, alhamdulillah. Tanya ke saya, kan saya kaget. Wow. Dikiranya bercanda. Dikiranya bercanda. Lalu saya kasih tahu kalau sudah berhijrah pasti akan ada restrictions yang menempel dengan hijrahnya itu. Betul. Udah siap belum? Sudah, bismillah ya. Ya udah akhirnya kita alhamdulillah menjalaninya, ya walaupun ada beberapa episode pembelajaran ya. Nah, untuk saya menemaninya ya alhamdulillah ya karena kita sama-sama belajar. Jadi kita belajar agama itu bareng-bareng, walaupun saya sedikit susah untuk dibangunin azan. Dulu ya. Dulu. Sekarang ya alhamdulillah udah mulai baik dan ya bagus. Karena kita bersama-sama jadi lebih enak.
pasti kan ada sebuah proses yang harus dilewati. Terutama juga Fani yang berkarir dalam dunia entertain pasti akan banyak sekali perbedaan pada saat sebelum berhijab dengan sesudah berhijab. Apa yang paling berat tantangannya? Yang paling berat tantangannya dari mulai ini ya, memantapkan niat. Pada saat itu tuh bener-bener kayak ngerasa kosong diri aku. 2 minggu bener-bener yang galau banget gitu ya. Bunda-bunda kayak ngerasa sedih, kayak ada yang salah. Kayaknya tuh bawaannya sedih, kayak ada rasa kosong gitu. Yeah. Nah terus pada saat itu mama umroh kan. Terus sebelum berangkat juga mama doain. Maksudnya Fani ini anak mama satu-satunya gitu dan lain sebagainya gitu. Mama pengen kamu lebih cinta sama diri sendiri. Yuk mulai berhijab yuk. Mama tuh mulai ngajak seperti itu. Nah tapi hati itu tuh kayak masih belum begitu nempel gitu loh. Nah akhirnya selama mama pergi, selama kurang lebih 2 minggu itu benar-benar ngerasa kosong. Akhirnya sebelum mama pulang berasa kayak di mimpi tuh kayak berasa Van, ayo back on track yuk gitu, kembali ke jalur yang benar yuk gitu kan. Terus akhirnya begitu mama pulang aku langsung nangis, jadi pengen nangis lagi sekarang. Masya Allah. Langsung nangis, langsung minta maaf sama mama, terus minta doa sama mama doain Fani pengen berhijab gitu. Terus ya udah dari sana aku bener-bener nggak mikirin nantinya gimana karena aku dikasih keyakinan sama mama Fani yang namanya rezeki itu udah Allah atur gitu, pasti udah ada porsinya masing-masing, jadi jangan takut sama rezeki. Nah kalau dari segi pekerjaan jujur awalnya agak sulit ya karena mungkin mereka juga beradaptasi dengan aku yang berhijab, dengan aku yang baru saat itu memang susah. Tapi alhamdulillah Allah gantikan dengan rezeki yang lain dan pekerjaan-pekerjaan juga akhirnya datang dengan sendirinya yang lebih nyaman untuk akunya juga. Pernah gak sih Mas Zaki meminta Fani untuk bahkan bukan cuma mengurangi tapi menghentikan semua kegiatan-kegiatan itu karena mengingat Fani yang sudah menjadi ibu rumah tangga, kemudian juga punya anak-anak di rumah yang butuh perhatian, pernah nggak ngelarang untuk nggak boleh syuting? Kalau melarang mungkin rada gimana agak gitu ya. Keras, agak strict ya. Walaupun ya pasti akan ada beberapa. Cuman kan seperti yang tadi saya sedikit cerita, ketika sudah hijrah kan pasti akan ada restrictions dari mulai berpegangan tangan mungkin ketika acting dan lain-lain, dan itu yang saya bilang kalau misalnya memang ceritanya tentang menuju seperti itu lebih baik jangan gitu. Jadi himbauan itu selalu ada, selalu disampaikan. Selalu disampaikan. Jadi mulai yang hampir tiap hari kan ya syuting pagi malam ya akhirnya jadi berkurang, tapi kan alhamdulillah tergantikan dengan yang lain. Masya Allah. Kadang-kadang nih perempuan bawa-bawa pembenaran ya. Betul. Seperti biasa ada kan momen kan gitu ada momen-momen mungkin misalnya agak lebih sensitif, entah itu sensitifnya jadi ngambek atau mungkin jadi lebih gampang nangis gitu kan. Nah, penasaran banget kalau misalnya aku sebagai istri kebablasan nih ngomongnya. Agak nadanya agak tinggi, tapi nggak pernah ngomong kasar, agak tinggi aja. Terus kayak ada apa-apa tuh kayaknya jadi masalah gitu, jadi dibahas gitu. Nah itu tuh dosa nggak sih Apakah Mbak Fani selama itu begitu di rumahnya? Dari hembusan nafasnya terlihat ya Bun. Karena kan kita memang alhamdulillah nggak pernah berantem, lebih ke saya lebih banyak dimarahin. Akhirnya keluar juga ya. Ini bagus akhirnya keluar juga. Jadi kita menerima informasi saja dengan baik dan mendengarkan temen ya. Itu tadi ketika ya karena alhamdulillah Faninya lebih komunikatif, jadi saya juga tahu kesalahan saya di mana. Jadi jelas gitu. Karena kalau kita laki kan harus A ya A, B ya B. Betul. Gitu kan biar jelas, dan Fani alhamdulillah kasih tahu saya, kamu A ya. Oke saya A. Mbak Fani, Mas Zaki mumpung ada kesempatannya, mau bilang apa sama suami? Suami mau bilang apa sama istri? Mau bilang makasih, mau bilang apa? 15 tahun bersama, silahkan.
Terima kasih ya. Kita udah bareng-bareng. Kirain bentar, ternyata udah lama banget. Kalau sekarang lebih kepada mudah-mudahan kita bisa membersamai anak-anak kita, ya kan, dengan baik. Amin. Kita punya visi dan misi yang sama untuk membesarkan, karena anak-anak kita umurnya beda-beda dengan butuh perhatian yang beda-beda juga. Semoga kita bisa. Tos dulu. Terima kasih, itu udah pasti ya. Terima kasih sayang, udah tahan sama aku. Kita berpegangan tangan dulu. Boleh pegangan tangan, boleh pegangan tangan. Udah menjadi ibu seorang ibu yang baik. 4 anak itu luar biasa, challenging ya. Menurut aku ya 15 tahun kita menikah itu kayaknya masih ada 15 tahun lagi ke depan, sampai 20 tahun lagi, 50 tahun lagi. Amin, mudah-mudahan umurnya. Adakah limitasi mungkin, batasan atau limitasi yang dimana saya sebagai suami melarang atau mengasih tahu Fani, oh ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi ada batasan nggak gitu? Kurang lebih itu sih. Masya Allah Bunda. Pertama, yang namanya suami itu adalah imam di dalam keluarga, betul? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin untuk keluarganya. Maka yang namanya pemimpin setidaknya ada 3 peran yang harus dia hadirkan. 1, pemimpin itu pelindung, penjaga. Maka seorang suami yang baik adalah dia yang melindungi keluarganya. Artinya Bunda harus bersyukur punya suami yang suami itu strict dalam kebaikan. Bunda harus bersyukur kalau punya suami yang begitu memperhatikan Bunda. Bunda harus gelisah kalau punya suami yang cuek. Kok suami aku gak merhatiin aku ya? Kok suami aku gak ngasih tahu aku ya? Kok suami aku kayaknya gak respon aku ya? Bunda harus gelisah. Jangan-jangan dia gak cinta sama Bunda. Justru rasa cintanya seorang suami sebesar rasa dia menjaga Bunda setiap saat. Bunda, hari ini mau kemana? Ada aja. Kan Bunda mah gitu jawaban teh kan? Kadang suka gitu, Bunda ngaji sama AA, ditanya sama suami teh. Tadi dari mana Bunda? Ngaji, Bunda mah ayah. Apa temanya? Percuma ayah gak akan ngerti juga tuh. Jadi kadang-kadang jawabannya tuh gak nyambung gitu loh. Bunda, kalau suami nanya itu berarti dia sayang sama kita. Betul? Dan tugas seorang suami itu menjaga, melindungi. 2, mengarahkan. Jadi selain penjaga pelindung, dia juga pengarah. Jadi kalau istri tanya, suami itu kalau bisa jawab. Kan kadang-kadang suka begini, ayah, bagusnya Bunda pakai baju apa? Merah atau biru? Suaminya jawab, merah Bunda. Biru juga bagus ayah. Katanya nanya, jawab sendiri. Tahu apa yang terjadi? Keluar kamar pakai baju warna kuning coba. Merahnya nggak ada, birunya gitu nggak ya. ada. Tapi coba, tapi Bunda pengen nggak suami jawab? Pengen kan? Walaupun Bunda udah tahu jawabannya sendiri kadang-kadang. Tapi kadang Bunda pengen suami tuh ngarahin. Walaupun Bunda udah punya jawabannya. Dan itu nggak apa-apa. Ayah, para suami, istri itu butuh validasi. Karena kalau dia nggak dapat validasinya, dia akan mencari validasi pada yang lainnya. Makanya suka nanya, aku cantik nggak? Enggak, oh, cantik dong Bunda. Aku baik nggak? Kadang dia hanya butuh jawaban iya aja. Dan itu cukup menyenangkan. Dan yang terakhir, ini yang ketiga. Suami itu berarti penanggung jawab atas semuanya. Maka mohon maaf ya, kebaikan Bunda sebagai istri nyiprat untuk Bunda dan suami. Tapi keburukan Bunda juga sebagai istri akan ditanggung oleh suami kalau suami tidak mengajarkan kebaikan kepada istrinya.
maka berat jadi suami itu. Mulai Jadi- berkaca-kaca ya ayah. Jadi suami itu berat. Tentu komunikasi yang baik itu menjadi penting. Maka izin ya, ngobrol yang tidak penting di rumah tangga itu penting. Maka jangan pernah mengecilkan obrolan yang sederhana di rumah tangga. Karena 80% rumah tangga itu isinya apa? Ngobrol. Tadi Kak Fani tanya, Aa boleh nggak kalau tiba-tiba aku tuh kadang ngomongnya lebih tinggi, kadang agak keselnya. Jawabannya boleh aja, tapi jangan sering-sering lah ya. Kalau sekali-kali itu boleh. Tapi kalau berkali-kali berarti karakter itu namanya ya. Ya tinggal Mas Zakinya sabar atau enggak melewatinya. Berarti dosa atau enggak, A? Iya, kalau sekali-kali enggak. Tapi kalau berkali-kali ya tahu sendiri jawabannya apa ya. Maka sebaiknya seorang istri itu pandai menjaga kata-katanya. Walaupun dia memang kelebihan kosakata, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara sampai dia lupa menjaga marwah suaminya. Dan dia lupa menata hati untuk menjadi baik di hadapan suami. Maka tadi ada 3 nanti. 1, lihat waktunya. 2, lihat tempatnya. Dan yang ketiga, lihat caranya. Waktu, tempat, cara. Dan satu hal, para istri, satu hal penting yang suami inginkan dari istrinya adalah kemuliaan. Kalau di rumah tangganya suami tidak mendapatkan kemuliaan, maka jangan kaget, dia akan mencari kemuliaan di luar rumah. Dan biasanya kenapa banyak suami yang berpaling dan berkhianat? Karena di rumah dia tidak mendapatkan kemuliaan, sedangkan di luar dia mendapatkan kemuliaan. Maka jangan kaget juga kalau ada yang bertanya, kenapa ya? Mohon maaf, kok selingkuhannya biasa aja dibanding istri sahnya? Karena untuk berbuat dosa itu tidak butuh cantik atau tidak cantik, tapi siapa yang bisa lebih hadir untuk memberikan kemuliaan. Maka ini penting, Bunda, jangan pernah merendahkan suami ya. Karena di luar rumah dia adalah bos bagi karyawannya. Di luar rumah dia adalah atasan bagi karyawannya. Saat di rumah dia harus lebih besar kemuliaan daripada istrinya. Maka kadang kita ngerasa di luar rumah mungkin orang menjatuhkan kita gak ada apa-apanya. Yang penting di dalam rumah orang-orang rumah baik sama kita. Sehingga disitulah kita bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Kak Fani, Mas Zaki, semoga Allah jaga rumah tangga ini. Amin ya Allah. Baik-baik sih. Amin, amin, amin. Rumah tangga itu saling ya, bukan saing. Apa? Saling bukan saing. Saling sayang, saling cinta, saling menghargai. Kalau salah minta maaf. Kalau ada yang salah dari pasangan maafkan. Insya Allah rumah tangga akan terus langgeng dunia sampai ke surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama kaget ya. Ternyata pekerjaan seorang aktris itu taking so much time ya. Jadi dari mulai pagi ketemu pagi lagi kadang-kadang. Saya mengadaptasinya ya mungkin dari sisi waktu itu yang sedikit kaget ya, sama exposure tepatnya. Kalau dari aku sih justru sekarang kalau boleh aku nggak ngomongin adaptasi aku seperti apa. Justru aku mau berterima kasih sama kamu sekarang. Aku mungkin dulu nggak ngebayangin perasaan kamu gimana. Iya loh, kita dulu jarang ketemu loh. Beneran. Jadi sampai aku punya anak kedua, itu tuh kayak aku tuh lama di lokasi. Untuk ketemu sama suami tuh aku biasanya suami udah tidur, akunya baru pulang gitu kan. Terus kayak anak-anak tuh sampai ke lokasi cuma untuk ketemu sama mamahnya. Terus suami aku juga, aku bertahun-tahun gitu kan, lebih bisa dibilang jarang mengurus secara langsung karena akunya dulunya terlalu sibuk. Nah makanya aku bersyukur punya suami kayak kamu. Dulu kamu pengertian banget sama aku, sekarang juga. Seperti apa ya kalau menggambarkan 15 tahun pernikahan? Indah. Indah banget. Dari mulai indahnya indah sampai indah. Bunda,
Masih di kajian hati. Terlihat wajah-wajah para bunda yang sudah mulai gundah gulana, ingin diberikan ketenangan hatinya. Siapa bunda yang mau diberikan ketenangan hati? Iya, kita berikan kesempatan untuk yang pakai kerudung pink cantik di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Kiki Amalia. Jadi saya ini kan udah menikah udah yang kedua kali. Alhamdulillah Allah kasih jalan yang luar biasa. Saya gak mau balik ke belakang, tapi lebih ke bersyukur. Bahwa Allah kasih saya banyak sekali ujian dalam hidup dan sekarang Allah pilihkan saya pasangan yang luar biasa. Saya baru menyadari beginilah rasanya pernikahan yang luar biasa bahagia gitu Ustaz. Saya 3 tahun berumah tangga, alhamdulillah saya seperti diratukan oleh suami saya. Saya berpikir di umur saya kemarin 42 tahun, apakah saya bisa punya anak atau tidak? Alhamdulillah Allah berikan pada saat saya setelah menikah 6 bulan langsung Allah berikan keturunan yang mungkin orang berpikir nggak mungkin lah udah di usia seperti saya sudah bisa punya anak lagi. Dan kami juga berdua tidak memikirkan itu sebagai hal yang utama untuk dalam pernikahan mempunyai anak gitu Ustaz. Tapi Allah kabulkan lagi doa saya. Jadi banyak sekali doa-doa yang saya minta sama Allah, Allah kabulkan. Dan saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, mau ngomong apa lagi gak tahu. Karena kebahagiaannya luar biasa Ustaz. Sama Allah berikan begitu banyak banget cobaan bertubi-tubi, tapi Allah kasih ganti yang luar biasa, banyak juga yang Allah kasih buat saya. Saya menangis bukan menangis sedih tapi menangis bahagia. Hidup saya di umur saya sekarang Allah berikan saya anak yang sekarang sudah umur 2 tahun. Apakah saya bisa sampai nanti membesarkan anak saya Ustaz? Oh di umur saya yang udah seperti sekarang gitu ya. Saya takut, itu yang saya takut, saya gak bisa membersamai anak saya lagi gitu. Karena saya sudah 44 tahun sekarang Ustaz, sementara dia masih umur 2 tahun. Apakah nanti saya sampai umur, Allah kasih saya umur panjang, saya terus bisa membesarkan anak saya, mendidik anak. Itu yang saya takutkan Ustaz, makanya kenapa saya gak mau terima pekerjaan walaupun suami saya gak pernah melarang. Suami saya selalu bilang, silakan ambil pekerjaan apapun. Jangan sampai ini jadi penghalang, pernikahan kita jadi penghalang kamu untuk eksistensi lagi, kamu berkarir. Tapi saya nggak mau Ustaz, saya lebih memilih berumah tangga, menjaga anak saya 24 jam. Saya memilih sendiri mengerjakan semuanya karena ini yang saya impikan Ustaz. Ini yang saya mau dari dulu, saya pengen punya rumah tangga yang benar-benar rumah tangga yang benar-benar bisa membahagiakan saya, dan ini saya udah dapetin sekarang. Saya nggak mau lepas begitu saja hanya dengan karir. Walaupun orang mungkin di luar sana sayang banget ya gitu, tawaran-tawaran banyak untuk syuting lagi, syuting stripping, syuting apa, tapi kenapa kamu gak terima? Sampai suami saya bilang, jangan sampai saya nih yang dibilang menikah sama saya kamu jadi gak mau syuting lagi. Tapi saya sendiri yang gak mau Ustaz, saya lebih memilih membersamai anak saya karena saya takut umur saya ini sudah segini, anak saya baru 2 tahun, sementara saya takut nggak sampai besar nanti apakah masih bisa bersama atau enggak, saya nggak tahu umur saya sampai kapan gitu Ustaz. Saya selama ini kan menjaga anak 24 jam Ustaz. Saya mau tanya, apa saya dosa nggak kalau misalkan saya itu beribadahnya lebih kurang sekarang? Karena kebanyakan ngurus anak saya ketempelan saya terus. Bahkan kalau saya sedang sholat, anak saya suka gangguin saya, suka kalau saya mau ngaji, anak saya suka nggak. Apakah saya dosa nggak Ustadz kalau misalkan saya jadi berkurang ibadah saya, sementara Allah udah ngasih saya banyak kebaikan, kebahagiaan gitu Ustadz. Itu yang saya mau tanyain. Ini memang 3 orang ini satu angkatan ya? Iya benar, kita satu angkatan. Walaupun saya lebih, walaupun dalam usia saya lebih senior ya Bun, jangan dibilang tua boleh nggak sih? Tapi Kiki dan Fani ini termasuk orang-orang yang maksudnya saya juga tahu gitu, maksudnya dari ketika mereka muda dan menjalani setiap proses hidupnya, terutama Kiki ya gitu. Aku luar biasa bahagia, ikut bahagia sama Kiki. Masya Allah akhirnya Allah menjawab semua doa-doanya Kiki gitu.
apapun yang Kiki lalui di masa lalu, udah biarlah berlalu ya Ki ya. Kita doakan mudah-mudahan Kiki bahagia terus ya A ya. Bunda, Mbak Kiki selamat dengan segala anugerah yang Allah titipkan hari ini. Semoga menjadikan Mbak Kiki orang yang pandai bersyukur. Dan tentunya rasa syukur yang paling baik adalah saat nikmat menjadikan kamu lebih taat dan dekat dengan Allah. Itulah rasa syukur yang terbaik. Perempuan itu bisa mendapatkan pahala dalam hidupnya dengan 4 statusnya. Yang pertama, saat dia menjadi hamba dari Tuhannya. Yang kedua, saat dia jadi anak perempuan untuk orang tuanya. Yang ketiga, saat dia jadi istri untuk suaminya. Dan yang keempat, saat dia jadi ibu untuk anak-anaknya. Maka sekarang pertanyaannya AA, bagaimana kalau ibadah mahdhoh saya mungkin lebih banyak tersita atau terganggu waktunya karena sibuk ngurusin anak. Ini yang harus digarisbawahi. Ngurus anak itu ibadah atau bukan? Pahalanya kecil apa besar? Besar. Bunda, jangan pernah merasa jadi ibu rumah tangga itu pahalanya kecil. Tidak. Jadi ibu rumah tangga itu mulia. Tidak boleh ada sakitnya, gak boleh ada izinnya, gak ada liburnya. Maka bunda sayang, menjadi ibu itu ibadah. Bahkan disebutkan ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketubannya saat mengandung anaknya. 2, air darahnya saat melahirkan anaknya. 3, ASI-nya saat menyusui anaknya. 4, air keringatnya saat merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat menangis mendoakan anaknya. Maka wajar kalau satu kali sahabat bertanya, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik? Nabi menjawab, ummuka, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Thumma abuka, kepada bapakmu. Ibu disebutkan 3 kali, ayah disebutkan 1 kali. Kenapa? Karena ada 3 kebaikan ibu yang tak bisa digantikan oleh ayah. 1, ibu mengandungmu. 2, ibu melahirkanmu. 3, ibu menyusuimu. Maka mohon maaf, ibu bersyukurlah ditakdirkan menjadi ibu dalam hidup ini. Dan boleh jadi yang membuat kelak ibu masuk surga mungkin bukan karena sholatnya, karena masih banyak yang kurang khusus sholatnya. Mungkin bukan karena baca Qur'annya, karena masih banyak yang salah mahrojnya. Mungkin bukan karena haji umrohnya, karena belum tentu mabrur haji umrohnya. Tapi boleh jadi yang membuat ibu masuk surga karena ibu menjadi ibu yang baik, ngurus anak-anak ibu selama ini. Bukankah anak ibu bisa membaca karena ibu? Bukankah anak ibu bisa baca Al-Fatihah karena ibu? Kalau bisa yang ngajarin Al-Fatihah ibunya, agar saat dia doa dan sholat baca Fatihah, ngalir pahalanya buat kita ibunya. Maka jangan pernah mengeluh jadi ibu. Dan bersyukurlah jadi ibu yang disayang sama anak. Kan ada ya anak tuh yang gak mau lepas dari ibunya, yang sayang banget sama ibunya, ketempelan kalau bahasa bagi kita tadi. Bersyukur berarti anak itu begitu melihat sosok kita sangat penting dalam dirinya. Karena hari ini banyak fakta, anak gak senang sama orang tuanya. Hari ini banyak kejadian fenomena, anak itu malah lebih nyaman gak ada orang tuanya daripada ada orang tuanya. Maka belajarlah jadi orang tua yang dicintai sama anaknya. Karena cintanya anak kepada orang tua itu melebihi apapun. Apalagi doanya orang tua kepada anak juga melebihi apapun. Jadi Mbak Kiki jawabannya tidak berdosa selama kita juga bisa menata waktunya dengan baik. Dan di rumah tangga bisa join sama suami, saling menguatkan. Tentu ada perkara-perkara yang wajib yang tidak bisa dilepaskan. Tapi setelah itu ada hal-hal kebaikan lain yang bisa Mbak Kiki hadirkan. Boleh jadi anak yang paling berat ujiannya hari ini
nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling berat ujiannya hari ini, nanti jadi anak yang bisa ngangkat derajat kita. Bersabar, semua ada fasenya, semua ada masanya. Apalagi anak punya golden time-nya masing-masing. Mumpung usianya yang sekarang usia emas, dampingi, temani. Dunia bisa dicari, tapi waktu gak bisa diganti. Maka selama ada waktunya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Salam buat suami, salam buat anak-anak di rumah. Dan semoga kita doakan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena aku ngerasa bahwa orang-orang kan menikahnya itu di umur 30 udah paling mentok lah. Di aku kan 42 baru dapat anak. Jadi aku ngerasa bahwa aduh, apakah aku bisa nih membersamai anakku sampai dia nanti menikah, sampai dia sukses, sampai dia besar. Umur aku sampai berapa ya? Itu kan masih jadi misteri ilahi gitu, aku nggak tahu. Jadi ya sampai sekarang masih ya begitulah, masih ketakutan. Aisyah, dari dulu, dari Alicia masih di perut Mami selalu mengusahakan apapun yang terbaik buat Alicia sampai sekarang Alicia sudah besar. Jadi Mami berharap Alicia selalu sayang Mami, selalu jaga Mami sampai nanti Mami tua dan selalu jadi anak yang soleh. Bunda, kajian hati. Tadi dari sebelah kanan, sebelah sana, aku pilih yang sebelah sini boleh ya, bergeser ya. Silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang. Masya Allah. Silakan. Salam kenal semuanya. Aku Hana Hanon. Aku dulu tuh sempet jadi korban jambret. Jadi dulu aku pernah berkendara motor dan jatuh dari motor dan itu meninggalkan luka yang sangat dalam di pipi kiri saya, dan bukan cuma luka fisik tapi juga luka mentally. Dan aku harus jahit 18 jahitan di pipi kiri aku. Mungkin ini buat semuanya cuman sekedar luka biasa, tapi buat aku agak penting karena aku kan kerjanya di dunia entertain. Awalnya awal-awal pas ada luka ini, awalnya aku sedih banget karena pas kejadian itu waktu masa-masanya aku lagi lumayan naik di karir aku gitu kan. Dan karena ada luka ini sekarang agak turun, dan juga alhamdulillah sebelum luka ini terjadi aku dulu tuh suka dapat pekerjaan di bidang beauty, tapi karena sekarang ada luka ini jadi semuanya tuh kayak terhambat gitu. Ini udah berapa lama kejadiannya? Ini tuh 2022 kejadiannya, awal awal Januari. Dan Apa perkataan orang yang masih teringat yang bikin Mbak Hana sakit hati dengan luka ini? Oh iya, dia tuh quote on quote kayak dia ada potensialnya, tapi kayak kok mukanya ada codetnya sih gitu. Ih lucu banget ya. Itu bisa di cover nggak kalau misalnya nggak ada codetannya? Kayaknya lebih bagus deh. Nilai diri aku itu cuman karena ini ada gitu loh. Tanda di pipi kamu itu ya. Dan also mama aku selalu bilang kalau kamu cantik tapi hatinya nggak cantik kan nggak bakal ada artinya. Dan I don't wanna be just known because
of that, dan I'm more than my scar gitu loh maksudnya. Sama Itu ya, adalah salah satu bentuk support dari mama kamu ketika kamu merasa begitu down ya. Iya, dan juga kayak aku ngerasa kenapa sih apa salah aku, kenapa harus ada cobaan kayak gini padahal aku lagi naik-naiknya gitu. Dan of course all I wanna do is make my parents proud gitu loh. I wanna make them proud, tapi kenapa ada Cobaan ini datang ke ya kamu. ngehambat terus gitu loh. Kayak I know semua orang rezekinya tuh udah dibagi-bagi sama Allah, tapi kenapa aku ngerasa rezeki aku itu kayak ketutup terus gitu loh. Tapi kamu merasa karena ini terjadi memang setelah kejadian atau setelah adanya luka di pipi kamu? Ya apa mungkin aku kurang bersyukur juga, dan Allah juga ngasih aku pelajaran untuk lebih bersyukur dengan apa yang aku punyain gitu loh. Dan mungkin ini pelajaran dari Allah untuk lebih bersyukur, lebih percaya dengan waktu, dan percaya orang-orang itu punya waktunya masing-masing. Sebenarnya saya juga udah menerima, Iya. udah I live with it, Iya, and berdamai everything. sudah. Udah berdamai. Tapi kayak setiap ada kerjaan selalu dibawa dan Dikaitkan dengan lagi, dan I try to just oke, nggak apa-apa, it's fine. Jadi kayak kehilangan kesempatan karena luka yang Iya, ada di iya. pipi ini. Aku kan juga cuman manusia ya, pasti kita semua di sini masih kadang-kadang suka membandingkan diri dengan orang-orang. Yang aku mau pertanyain itu, di Islam itu gimana ya untuk percaya diri, dan juga gimana caranya untuk tidak membandingkan diri dengan orang-orang, dan itu dosa nggak ya untuk membandingkan diri? Aku ngerasa kayak kita harus percaya dengan timing masing-masing, tapi karena aku manusia, aku kadang ada rasa rasa kecewa yang luar biasa ya. Dan juga kayak kenapa orang naiknya pada cepet tapi aku kayak stuck gitu loh. Bunda, setiap orang itu sudah diatur oleh Allah seperti apa takaran takdir dan rezekinya. Tetapi harus ingat, takdir itu ada dua. Satu, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Dan yang kedua, ada takdir yang bisa berubah karena usaha kita. Contoh takdir yang tidak bisa dirubah, kita gak bisa pilih orang tua kita siapa. Kita gak bisa milih lahir dari keluarga yang mana, itu gak bisa dirubah. Tapi urusan rezeki, urusan karir, pekerjaan, itu bisa dirubah dengan usaha yang kita hadirkan. Tinggal bagaimana cara kita memahami orientasi dari sukses yang kita dapatkan. Maka bagi AA, sukses itu bukan hasil. Sukses itu proses. Kita udah mau berjalan aja, itu udah bagus. Kita udah mau berusaha aja, itu udah bagus. Maka mohon maaf ya, jangan pernah menghina sekecil apapun usaha seseorang. Karena kita tidak pernah tahu di titik bahagia mana yang membuat dia bisa lebih yakin bahwa inilah cara Tuhan menjawab setiap doa-doanya. Maka Kahana, tugas kamu bukan menentukan takdirnya. Tugas kamu hanya mengikhtiarkan usahanya. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Tugas kita ini hanya usaha. Takdirnya siapa yang ngasih? Allah. Pertanyaannya, apakah ada usaha yang sia-sia?
Tidak. Tapi kita harus percaya mungkin jawabannya bukan untuk kita, tapi boleh jadi jawabannya untuk orang setelah kita, termasuk mohon maaf. Nanti Bahana mungkin ketemu pasangan. Mungkin keberuntunganmu ketemu dengan pasangan yang baik. Mungkin keberuntunganmu punya anak yang soleh dan soleha. Maka jangan pernah merasa apa yang kita minta harus sekarang jawabannya. Enggak. Mungkin tidak cepat tapi pasti tepat. Mungkin tidak sekarang tapi mungkin di waktu yang akan datang. Nah baru nanti yang kedua, fokus dengan kelebihanmu. Jangan fokus dengan kekuranganmu. Kenapa sih setitik noda hitam harus mengaburkan pandangan kita pada yang putih yang lain? Jawab, Bahana punya luka, oke. Tapi bukankah hidung kamu lebih mancung daripada AA? Iya dong, dibanding AA kan iya. Bukankah mata kamu lebih cantik daripada matanya? Kok ngeliatnya ke aku sih, A? Jadi ada satu part yang mungkin kita anggap itu luka buat kita, tapi ada part lain yang Allah tuh kasih blessing buat kita. Jadi Inggris juga ngomongnya nih ya. Hebat loh, A. Langsung bilingual loh, A. Langsung bilingual ya. Dual loh, A. Jadi Hana fokus dengan kelebihan yang Tuhan titipkan kepadamu, sehingga kamu gak punya waktu buat lihat kekurangan diri kamu. Oke, mungkin wajah kamu harus ada luka, tapi kemampuan acting kamu mungkin jauh lebih bagus daripada yang lain. Kemampuan kamu present diri kamu lebih bagus daripada yang lain. Itu kan jadi Inggris lagi kan. Keren banget loh, A. Oh my God. Jadi artinya Allah tuh baik banget sama kita. Cuman sayangnya kita lebih pintar melihat kekurangan sampai lupa melihat kelebihan. Tuhan tidak mungkin menciptakan aku tanpa kelebihan sedikit pun. Betul? Bukankah manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Kahana kalau ketemu orang, tunjukkan mana yang menjadi kelebihanmu dan tutup kekuranganmu. Percayalah, manusia itu tidak suka melihat kegelisahan kita, tapi manusia itu senang dengan kebaikan kita. Jadi tunjukkan sisi positifnya, positive vibes-nya kamu itu tunjukin ke orang, sehingga kamu bisa mendapatkan kebaikan dari orang lain. Tenang aja, orang bisa merendahkanmu, tapi Allah memuliakan kamu. Orang bisa menjatuhkanmu, tapi Allah mengangkat derajat dirimu. Ya, ingat, tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Matahari bersinar di siang hari, rembulan bersinar di malam hari. Kalau belum bersinar berarti belum waktunya. Gimana caranya? Asah agar sinarnya semakin bercahaya dan semakin Allah tunjukkan waktu yang tepat. Mudah-mudahan Kahana lebih lapang. Dan ingat ya, catat ini. Apa yang kamu rasakan di hati menentukan apa yang kamu ucapkan. Yang kamu ucapkan menentukan apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan menentukan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan menentukan apa yang jadi kebiasaan. Apa yang jadi kebiasaan menentukan karakter kamu dalam kehidupan. Dan karakter itulah yang menentukan nasib, rezeki, takdir kamu dalam kehidupan. Dan awalnya satu dari hati. Maka bersihkan hati kita agar didekatkan dengan kebaikan. Karena kebaikan hanya akan memeluk orang-orang baik. Dan kebaikan hanya akan mengusap hati-hati yang penuh kebaikan. Maafkan yang sudah melukaimu. Maafkan yang pernah menyakitimu. Cara balas dendam terbaik kepada orang yang pernah menyakiti, caranya adalah tumbuhlah menjadi pribadi yang better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Semoga ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang disiapkan untuk kamu yang pernah disakiti dan dilukai. Insya Allah. Sekarang udah lebih acceptance dan udah tahu kalau misalnya this is not the end of the world, pasti ada jalannya, bisa dibetulin, bisa ke klinik and everything like that. Aku udah satuin dengan identity aku sendiri, udah terima kalau memang this happen for a reason. Kalau misalnya ini nggak terjadi, mungkin aku tidak ada di sini gitu loh.
Kajian hati. Bunda sayang, siapa yang masih ingin ditenangkan hatinya? Yuk, terakhir yuk aku kasih kesempatan lagi. Angkat tinggi boleh tangannya Bunda. Yang mau ditenangkan hatinya siapa? Boleh angkat tinggi-tinggi Bunda. Kayaknya yang semangat yang merah ya. Boleh ya? Ibu ini, ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perkenalkan saya nama Bu Ima. Ya, saya mau bercerita tentang keluarga. Saya mempunyai 2 anak, laki-laki dua-duanya. Masya Allah. Yang pertama belum menikah, yang kedua sudah menikah. Karena yang kedua jodohnya datang duluan, maka cepatlah kita nikahkan. Kemudian memang sudah tidak punya ayah. Kemudian yang pertama ini usianya sudah 30 tahun ya. Oke. Kemudian saya ingin bertanya nih apakah kamu sudah punya pasangan? Belum menjawab, belum mengeluarkan pertanyaan itu sudah bete duluan Sepertinya tidak ingin ditanya seperti itu. Begitu juga kalau ada tetangga datang, kapan nih Mas? Terus bete. Iya. Emang tetangga suka begitu ya Bun ya? Saudara-saudara juga. Saudara-saudara tuh suka gitu ya. Itu ya. Kemudian saya juga merasa sedih juga. Ya Allah, seandainya ada ayahnya saya bisa dikuatkan. Kemudian saya juga bisa curhatkan dengan suami. Yang saya ingin tanyakan begini Pak Ustadz. Trik-trik apa atau kata-kata apa yang menyentuh hatinya supaya dia terbuka hatinya, supaya bisa mempunyai pikiran, oh iya mamanya sudah tua gitu maksudnya. Takut, saya juga punya khawatir, takut pada saat menikah mamanya sudah tidak ada. Gitu. Jadi ibu Itulah tuh yang pengen saya anak khawatir. pertama ibu segera menikah. Gitulah. Cuman kelihatannya Kira-kira. beliau itu kalau ditanya bab itu Benar. suka mengalihkan Iya, gitu. benar. Kayaknya tidak suka dengan kata-kata seperti itu. Gitu. Izin, Bunda emang mau punya mantu kayak gimana Bunda teh? Keinginannya yang soleh, yang baik akhlak, Soleha ibadahnya. Bunda, soleha. Yang repot loh kalau soleha. Soleha Bunda. Yang soleha. terus? Soleha. Ya, yang baik akhlaknya, Yang baik soal akhlak. ibadahnya, terus kemungkinan juga memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Itu ingin Yang banget. utamanya sayang juga sama yang Bunda ya. sayang sama Tapi orang Bunda tua. udah punya belum kira-kira calon buat anak Bunda? Belum. Padahal saudara-saudara sudah ingin. Ada yang mau mah ada. Ada. Oh ada yang mau. Ada, cuman saya menyampaikannya nggak bisa. Susah karena sudah Kenalin gimana dulu gitu. aja Bun, misalnya diajak datang ke rumah dulu ya boleh ya nggak sih diajak datang ke rumah dulu. Emang Bunda udah punya calon buat Mas di rumah? Itu Ada nggak yang udah? Ada saudara-saudara pada minta, siapa tahu cocok. Siapa tahu jodoh. Iya, maksudnya itu. Tapi reaksinya Mas gimana waktu ada saudara yang datang gitu ke rumah? Belum ngapa-ngapain Teteh. Udah bete duluan Iya ya sih, Teh. bener. Baru juga mau ngomong juga nggak jadi Teteh. Bolak-balik kesel gitu, kesel itu, kesel. Aduh. Jadi gitu Bun. Ya Jadi udah, udah terima bete duluan kasih. kan Bun ya? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Terima kasih apa lu? Belum. Kita masih ngobrol. Belum jawab apa-apa Bu. Udah terima kasih Bu, kumaha sih? Kalau misalnya, namanya juga kan angan-angan. Iya. Kalau misalnya mencarikan calon istri, kalau yang mirip artis kira-kira mau mirip siapa? Jangan bilang Deswita Maharani Gak usah dibilangin, gak usah begitu. Coba kalau kayak begini kira-kira cocok nggak? Yang penting yang baik hatinya aja Pak Berarti ini nggak baik. Ustadz. Ini nggak baik. Baik juga Ustadz. Pakai dijelasin si AA, pakai dijelasin. Iya, baik Ibu. Ini keresahan bagi banyak orang tua, betul? Ketika kita lihat fase anaknya yang seharusnya mungkin
menurut orang tua harus segera punya pasangan, tapi dia memilih belum ke sana. Maka ada dua hal bunda sayang. Satu, pernikahan itu bukan perlombaan bunda. Jangan membatasi anak ibu, pokoknya harus menikah mumpung bunda masih hidup mah gitu. Ya, enggak gitu, kalimatnya enggak gitu ya. Bunda jangan begitu bilangnya. Mumpung mama masih hidup, nanti kalau mama udah mati gimana? Ya matilah, nggak bisa gimana-mana. Kan susah jawabannya kalau gitu kan. Ya juga sih. Makanya bunda ya nggak bisa. Mumpung mama masih hidup, nggak udah. Bilangnya, abang, mas, mama tuh senang banget kalau lihat kamu punya pasangan. Mama juga pengen nyaksiin kamu nikah. Mama juga pengen tahu calon kamu nanti siapa gitu. Gak usah ngomong-ngomong mati ya bunda ya. Iya benar. Jadi biar semangatnya itu ada gitu. Dan itu yang menguatkan dia. Nah baru yang kedua, kadang banyak orang tua nyuruh tapi gak ngasih solusi. Tanya sama anak kita, mas tuh sebenarnya ada masalah apa kok belum mau menikah? Kalau ada masalah keuangan, mungkin apa mas pernah ada luka di masa lalu? Ceritalah sama mama gitu. Ini mah kan gak gitu kadang-kadang. Belum ngomong aja udah males anak kita tuh. Jadi pertama jangan nuntut dulu tapi nuntun dulu. Bukan nuntut tapi nuntun. Tanya. Jangan sibuk bicara tapi lupa mendengar. Padahal yang dibutuhkan oleh banyak orang tuh bukan bicara kita, tapi telinga kita untuk mendengar keluh kesah yang ada di hatinya. Maka bunda pulang dari sini ngobrol sama masnya. Jangan mikirin dulu tentang pernikahan, kejauhan. Mas gimana kerjaan kamu, lancar? Mas gimana kira-kira? Tanya aja. Nanti sampai dia bicara sendiri. Iya mah, aku tuh mau nikah. Aku udah punya calon tapi takutnya mama gak suka. Emang siapa? Coba aja kenalin dulu sama mama. Jadi bundanya harus ngebuka diri. Dan jangan lupa bunda, doa. Karena yang melembutkan hati anak kita siapa? Doa. Insya Allah kalau kitanya tenang, anak kita tenang. Tapi kalau hati kita gelisah, anak kita gelisah. Dan doalah kekuatan yang bisa menguatkannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, coba nanti dirutinkan baca doa yang tadi sama doanya Nabi Ibrahim itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Untuk siapapun yang lagi bimbang, lagi gak enak hati gitu ya, lagi ngerasa bingung dengan pilihan, coba dirutinkan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Salam buat masnya. Ibu juga yang sabar, yang kuat. Insya Allah ada pahala terbaik untuk ibu. Insya Allah. Bunda, kajian hati. Angkat. Kalau tadi banyak hati yang sudah mulai tenang, tapi kayaknya kegundahan masih dialami oleh banyak pemirsa yang banyak juga yang mengirimkan pertanyaan melalui DM dari Instagramnya Kajian Hati A. Nah sekarang aku akan bacakan salah satu pertanyaan yang sampai di DM Kajian Hati, yaitu dari Rahayutria77, @Rahayutria77. Pertanyaannya nih A ya, Ustadz, kalau kita sholat salah kiblat, pas selesai kita ulangin lagi atau gimana ya? Masya Allah, ini mungkin jadi kegundahannya juga kita ya bunda ya. Karena kan kadang kalau kita pergi ke satu tempat yang mungkin gak ada arah kiblatnya gitu, kita suka main sholat aja. Itu gimana Mangga silakan. Baik, pertama jika kita sadar kesalahannya pas lagi sholat, ya, maka silakan langsung bergeser ke arah kiblat yang benar. Contoh, misalnya kita awalnya ke kanan, ternyata kita dikasih tahu misalnya sama orang, salah, ke kiri, langsung aja geser ke kiri. Tapi kalau baru taunya setelah sholat, maka ada dua hukumnya. Pertama, jika kita memang tidak tahu dan kita sudah berusaha mencari tahu, tetap tidak tahu dan tetap salah, maka jawabannya sholatnya sah
dan tidak harus diulang. Tetapi kalau kita sebelumnya ngasal, pokoknya mah ke barat aja. Iya, iya. Ya kan kadang-kadang suka ngasal Betul, kan. betul. Dan ternyata salah di akhirnya. Maka sholatnya diulangi lagi. Karena di awal kita tidak berusaha untuk mencari tahu mana yang benar. Dan sekarang mohon maaf udah gak ada alasan. Karena di setiap HP udah ada aplikasinya. Betul? Di setiap tanda ada kiblatnya. Iya. Jadi harusnya tidak salah lagi menentukan kiblat yang benarnya di mana. Silakan Fani. Mau tanya, Iya. jadi misalnya lagi sholat, kan salah kiblat. Salah kiblat. Terus misalnya teman ngasih tahu, salah Van ke belakang. Oke. Nah sambil muter sambil gini. Misalnya ya. Pakai ada ketawanya. Nggak ada itu. Pakai Itu ada batal, mesemnya. itu batal atau gimana? Batal itu Maya. Batal Mending ya, selesaiin Ayah. ganti lagi sholat yang Ganti ya, baru. sholat yang baru. Tapi kalau misalnya nih misalnya kita lagi di tengah sholat terus dikasih tahu nih kita udah masuk di rakaat kedua. Iya. Terus kita bergeser nih untuk Iya. membenarkan posisi sholat Iya. kita. Kita mengulang dari awal atau kita meneruskan atau melanjutkan sholatnya? Melanjutkan sholat sisa Oh, rakaat. sisa rakaatnya. Yang penting jangan ketawa kayak Yang penting aku jangan ya. ketawa, Iya, kan? apalagi bilang makasih ya. Selesai dong, Masya Allah. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Semoga hari ini penuh kebaikan. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terima kasih ya Allah. Engkau maha baik. Engkau sangat baik. Dan Engkau yang senantiasa memberikan kebaikan kepada kami. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kajian hati pagi ini kecuali Engkau maafkan kesalahan kami. Jagalah lisan kami agar berkata yang baik dan jauh dari kata-kata yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Quran surah Al-Isra ayat 53. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa Kajian Hati sudah selalu setia bersama Kajian Hati. Belajar dengan berbagai ilmu yang sudah kami sampaikan. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada Kajian Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.